Pemberantasan korupsi selalu ditempatkan sebagai agenda penting dalam kehidupan bernegara. Setiap penangkapan dan proses hukum kerap dipresentasikan sebagai bukti keseriusan negara menjaga keuangan publik. Namun di balik itu, muncul kegelisahan yang terus berulang di ruang publik. Mengapa penegakan hukum terhadap korupsi terasa tebang pilih dan tidak konsisten? Pertanyaan ini lahir bukan tanpa dasar, melainkan dari pola yang terus terlihat dari waktu ke waktu. Pertama, arah penindakan seringkali sejalan dengan dinamika kekuasaan. Dalam praktiknya, kasus korupsi cenderung bergerak cepat ketika menyasar figur yang secara politik sudah melemah atau kehilangan posisi strategis. Sebaliknya, ketika dugaan pelanggaran menyentuh aktor dengan pengaruh besar atau jaringan kuat, proses hukum kerap berjalan lambat dan minim transparansi. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa hukum tidak sepenuhnya berdiri di atas prinsip keadilan, melainkan mempertimbangkan stabilitas dan kepentingan tertentu. Jika Anda melihat pola seperti ini, sampaikan pandangan Anda di kolom komentar. Kedua, penegakan hukum terlihat lebih keras di level bawah. Tidak sedikit kasus yang berakhir dengan penjatuhan hukuman kepada pejabat teknis atau pelaksana lapangan. Mereka menjadi wajah penindakan, sementara aktor pengambil keputusan di level atas seringkali luput dari pertanggungjawaban. Padahal dalam banyak kasus korupsi berskala besar, mustahil kebijakan berjalan tanpa persetujuan struktural. Ketimpangan ini membuat publik mempertanyakan kemana arah keadilan sebenarnya dituju. Klik tombol like jika menurut Anda isu ini perlu dibahas lebih luas. Ketiga, waktu penindakan sering beririsan dengan momentum politik. Kasus korupsi kerap mencuat bertepatan dengan pergantian kepemimpinan, konflik elit, atau fase konsolidasi politik. Pola ini menimbulkan kesan bahwa hukum tidak hanya bekerja berdasarkan temuan dan bukti, tetapi juga berdasarkan situasi politik yang sedang berkembang. Akibatnya, pemberantasan korupsi dipersepsikan lebih sebagai alat pengelolaan dinamika kekuasaan daripada penegakan hukum yang konsisten. Keempat, prosedur hukum kerap dijadikan alasan pembenar ketimpangan. Dalih seperti alat bukti belum cukup atau proses masih berjalan memang sah secara hukum. Namun ketika alasan yang sama diterapkan berbeda pada kasus yang serupa, publik melihat adanya standar ganda. Masalahnya bukan pada aturan, melainkan pada keberanian menegakkannya secara setara. Bagikan video ini jika Anda merasa diskusi soal keadilan hukum perlu diperluas. Kelima, efek jera dari penegakan hukum yang selektif semakin menurun. Ketika pola penindakan bisa diprediksi, korupsi tidak berhenti, melainkan beradaptasi. Para pelaku belajar membaca situasi, mencari jalur aman, dan menghindari titik rawan. Dalam kondisi ini, penegakan hukum tidak lagi menjadi alat pencegah, tetapi justru membuka ruang bagi praktik korupsi yang lebih tersembunyi dan sistematis. Analisis utamanya terletak pada keberanian, bukan ketersediaan aturan. Indonesia memiliki perangkat hukum dan institusi yang cukup untuk memberantas korupsi. Namun selama penegakan hukum masih dipersepsikan, bisa dinegosiasikan oleh posisi dan pengaruh, keadilan akan selalu terasa timpang. Pemberantasan korupsi yang tebang pilih bukan hanya melemahkan hukum, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap negara. Dalam jangka panjang, kondisi ini berbahaya. Ketika masyarakat kehilangan keyakinan bahwa hukum bekerja untuk semua orang, kepatuhan berubah menjadi keterpaksaan. Negara pun berisiko kehilangan fondasi moral dalam menegakkan keadilan. Pada akhirnya, korupsi tidak akan pernah benar-benar diberantas jika penegakan hukumnya berjalan selektif. Ia hanya bisa ditekan oleh keadilan yang konsisten dan setara, tanpa melihat siapa yang berkuasa dan siapa yang lemah. Pertanyaan besarnya kini bukan lagi apakah korupsi diperangi, melainkan sejauh mana hukum berani berdiri tanpa tebang pilih. Untuk terus mengikuti analisis kritis seperti ini, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kepada channel ini menyampaikan aspirasi publik untuk Indonesia menjadi lebih baik.